Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik dalam strategi CRM, strategi Customer Relationship Management, yaitu culture atau budaya. Jadi, budaya seperti apa yang harus dimiliki, harus ada dalam perusahaan tersebut agar implementasi CRM berjalan dengan baik, agar pengelolaan pelanggan berjalan dengan baik. Ya, topik kali ini kita akan membahas culture atau budaya CRM yang harus ada dalam perusahaan. Paling tidak ada 11 budaya yang harus ditanamkan dan dijalankan dalam perusahaan yang menjalankan strategi CRM. Nah, mari kita lihat satu persatu. Tapi sebelumnya, teman-teman, mari kita lihat konsep CRM yang selama ini kita sudah pelajari, bahwa dalam konsep CRM itu ada 8 aspek, di mana isinya adalah 4 langkah CRM dan ada 4 kondisi support. Nah, 4 kondisi support yang di bawah ini adalah termasuk culture yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang pertama adalah dalam konsep CRM ini ada database pelanggan, kemudian database pelanggan yang teman-teman miliki, kemudian database itu dianalisa. Setelah dianalisa, akhirnya kita mengenal profil pelanggan kita seperti apa. Ada customer kelas A, kelas B, kelas C, ada customer yang belinya banyak, belinya sedikit, ada customer yang kita segmentasi berdasarkan demografi. Nah, atas dasar itulah maka nanti perusahaan, teman-teman, akan menyusun value proposition atau benefit untuk diberikan kepada pelanggan. Nah, setelah kita menyusun benefit di lingkaran ketiga ini, maka teman-teman akan melakukan eksekusi, yaitu delivery benefit ini kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program, Nah, itu 4 aspek yang mana ini merupakan 4 langkah implementasi CRM dalam konsep CRM ini, dan memerlukan support kondisi yang ada di dalam di kotak di bawah ini, yaitu mulai dari policy atau culture, kemudian IT, sistem, proses, dan juga people. Nah, pada video kali ini kita akan membahas aspek culture. Jadi dari dalam 8 aspek yang ada di dalam CRM, kita akan bahas satu culture yang harus dimiliki perusahaan, dan ini harus dijalankan agar pengelolaan pelanggan dalam strategi CRM ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ada 11 culture yang harus dimiliki. Mari kita bahas satu persatu. Jadi culture yang pertama adalah bisnis kita itu harus win-win. Win-win itu artinya, maksudnya kita nggak boleh mementingkan kita jualan agar laku, tidak seperti itu, tapi justru apa yang diinginkan pelanggan, apakah produk ini, layanan ini nanti akan memberikan manfaat kepada pelanggan. Jadi harus pemikirannya harus seperti itu. Itu mindset sebagai culture yang harus dimiliki oleh pemasar, yaitu win-win. Artinya kita juga nggak hit and run. Setelah kita melakukan penjualan, kita ada kegiatan after sales service untuk memastikan pelanggan mendapatkan manfaat dari produk dan layanan yang kita jual tadi kepada pelanggan. Nah, itu budaya yang pertama. Kita harus win-win, nggak boleh egois, tapi justru kita harus memikirkan apa yang didapat oleh pelanggan. Jadi bukan selling tapi helping, gitu ya kira-kira. Itu budaya yang pertama. Budaya yang kedua, teman-teman, yaitu value atau benefit itu banyak. Jadi kalau dalam budaya CRM, kita jangan hanya mengandalkan value yang berupa finansial. Justru masih banyak value-value yang lain yang kita bisa berikan kepada pelanggan. Nah, ini menjadi culture kita, bahwa kita misalnya mengandalkan value berupa keramahan, value berupa perhatian, value berupa hal-hal lain di luar yang sifatnya finansial. Nah, kalau finansial itu kan transaksional sekali, maka dalam budaya Customer Relationship Management yang kedua adalah kita harus mengandalkan value-value yang lain selain value berupa finansial. Karena ya kalau finansial tadi, maka kita kental dengan yang namanya transaksional. Transaksional itu hubungan antara penjual dan pembeli. Sementara kepada pelanggan, harusnya kita sebagai sahabat, sebagai konsultan, sebagai partner, kita memberikan solusi, kita membantu, dan seterusnya. Itu budaya yang kedua. Budaya ketiga, teman-teman, adalah kita harus berbisnis jangka panjang. Kita
jangan tergiur dengan keuntungan sesaat, yang mana kita misalnya eksplorasi pelanggan itu besar-besaran, tapi justru kita harus memikirkan dengan pelanggan ini adalah bisnis jangka panjang. Oke, sekarang jualannya sedikit nggak apa-apa. Oke, sekarang keuntungannya sedikit tidak apa-apa, tapi kita akan mempertahankan hubungan dengan pelanggan ini sehingga nanti mereka terus berbisnis dengan kita, dan ini menjadi peluang untuk bisnis jangka panjang. Jadi mindset kita harus seperti itu. Jadi itu culture yang ketiga. Tadi kan yang pertama adalah win-win, kemudian yang kedua adalah value non finansial, non transaksional, dan yang ketiga adalah kita harus berbisnis jangka panjang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman, budaya seperti apa yang harus kita jalankan dalam implementasi CRM. Yang keempat adalah kita tidak boleh hanya transaksional. Kalau transaksional tadi bahwa antara penjual dan pembeli urusannya hanya transaksional. Kita berkomunikasi urusan transaksional. Kita menghubungi pelanggan urusannya transaksional. Jangan hanya sebatas transaksional, tapi justru hubungan yang kita bangun, interaksi yang kita bangun dengan pelanggan adalah hal-hal yang sifatnya relationship. Relationship itu membangun hubungan. Hubungannya bukan hubungan transaksional, tapi hubungan yang antara kita sebagai penjual, itu sebagai konsultan, sebagai sahabat, sebagai pemberi pertolongan kepada pelanggan. Mindsetnya harus seperti itu. Jadi culture yang harus kita bangun adalah relationship, bukan transaksional. Nah, itu keempat. Kemudian culture yang kelima yang kita harus bangun, teman-teman harus bangun dan implementasikan dalam penerapan pengelolaan pelanggan. Yang kelima adalah selalu berusaha membangun hubungan baik, membangun intimasi dengan pelanggan. Nah, itu culture kelima yang harus kita miliki dalam mengelola pelanggan, yaitu customer intimacy. Jadi fokus kita, apa yang kita upayakan adalah untuk selalu memperbaiki hubungan dengan pelanggan sehingga terbentuk yang namanya customer intimacy. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan sekedar hubungan antara penjual dengan pembeli, dan itu tadi adalah culture yang ke-5. Kemudian yang ke-6, teman-teman, culture yang harus kita bangun adalah kita harus selalu berupaya semakin lama semakin mengenal pelanggan. Ya, kalau awalnya hanya kenal nama, kemudian kenal tahu nomor teleponnya, tahu tempat tinggalnya, tahu produk yang digunakan, nanti lama-lama kita akan kenal dengan sangat baik apa yang diinginkan pelanggan, apa yang diharapkan pelanggan, mereka punya keluarganya berapa orang, hobinya apa. Jadi semakin hari kita harus semakin mengenal pelanggan. Itu mindset yang harus kita tanamkan pada saat kita melakukan pengelolaan pelanggan, yaitu kita harus selalu berupaya mengenal pelanggan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itu culture yang ke-6 dalam strategi pengelolaan pelanggan. Culture yang ke-7, teman-teman, adalah bahwa kita ini bukan hanya akuisisi. Tadi di nomor 1 kita sudah bahas, bukan hanya akuisisi penjualan pertama kali, tapi justru harus meretensi mereka dan kemudian mengembangkan mereka. Jadi ini hubungan jangka panjang, Jadi mementingkan relasi dan mempertahankan pelanggan dibandingkan kita sekedar kebutuhan untuk jual pertama kali. Nah, itu culture yang ke-7. Nah, yang culture yang berikutnya, yang ke-8, teman-teman, adalah kita harus membangun bisnis jangka panjang dengan pelanggan. Yang kita pikirkan seperti itu. Pokoknya ini bisnis jangka panjang, hubungan jangka panjang, keuntungan jangka panjang, pelanggan juga mendapatkan manfaat jangka panjang, bukan manfaat sesaat. Nah, itu culture yang ke-8. Reward yang kita berikan itu bukan reward pada saat ini saja, pada saat customer memberikan pembelian, tapi justru reward pada saat hubungan baik antara perusahaan ini dibangun. Jadi rewardnya bukan reward sesaat, tapi reward jangka panjang. Nah, itu culture yang ke-8. Dan yang ke-9, teman-teman, culture dalam pengelolaan pelanggan dalam culture CRM adalah, kalau tadi reward jangka panjang yang ke-8, yang ke-9 ini adalah bisnis jangka panjang. Kenapa? Setiap pelanggan itu memiliki potensi untuk terus berbisnis dengan kita, memiliki potensi untuk terus menggunakan produk dan layanan kita. Mengapa kita tidak pertahankan pelanggan itu untuk bisnis jangka panjang? Jadi
mindset kita seperti itu, bahwa pelanggan itu punya potensi, pelanggan itu punya kemampuan untuk terus menggunakan produk dan layanan kita, maka mindset kita adalah pelanggan kita pertahankan untuk bisnis jangka panjang. Nah, itu culture yang ke-9. Dan yang ke-10 teman-teman, dalam pengelolaan pelanggan selalu, ini penting sekali, harus selalu ada kegiatan after sales service. Jadi setelah pelanggan itu menggunakan produk, membeli produk, maka ucapan terima kasih, kemudian menanyakan kabarnya, apakah produknya masih berfungsi dengan baik. Kalau produknya misalnya ini suplemen, gimana efek yang dirasakan, apakah badannya menjadi lebih baik, kemudian daya tahan tubuhnya lebih baik. Jadi ada kegiatan-kegiatan after sales service, termasuk kalau misalnya pelanggan itu punya keluhan, maka dengan mudah mereka bisa menyampaikan kepada kita karena kita memfasilitasi itu. Jadi ada kegiatan after sales service. Jadi mindset atau culture yang harus kita bangun untuk pengelolaan pelanggan yang ke-10 adalah adanya kegiatan after sales service. Dan yang terakhir teman-teman, mindset atau culture dalam pengelolaan pelanggan adalah program loyalitas pelanggan itu harus kita jalankan. Tujuannya adalah 4R. Nah, ini ujung dari kegiatan pengelolaan pelanggan. Ini menjadi budaya kita, adalah kita ada budaya 4R di nomor 11 ini. 4R itu adalah budaya relationship, kemudian budaya retensi. Bahwa kenapa retensi? Karena pelanggan itu punya potensi, jadi harus kita retain, bahkan dikembangkan. Kemudian kita punya budaya referral. R yang ketiga yaitu bagaimana customer itu kita minta tolong untuk merekomendasikan kepada pelanggan yang lain. Dan juga pelanggan-pelanggan lama misalnya sudah tidak menggunakan produk layanan kita lagi, kita bisa aktifasi dengan program recovery. Nah, harapannya teman-teman dengan pengelolaan pelanggan menggunakan culture CRM ini, CRM culture yang tadi ada 11 tadi, maka pengelolaan pelanggan bisa menjadi lebih baik, kemudian pelanggan happy, pelanggan puas, kemudian hasilnya adalah mereka loyal dan syukur-syukur mereka merekomendasikan kepada orang lain. Nah, impactnya adalah kepada pertumbuhan sales dan pertumbuhan profit tentunya, karena kalau penjualan dari customer existing kan profitnya lebih tinggi. Oke teman-teman, semoga video tentang culture CRM yang tadi ada 11 ini memberikan insight dan menginspirasi untuk bisnis teman-teman semuanya, dan harapannya bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.